Tok, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Tari di Indodax Room. Tanpa berlama-lama lagi nih ya, langsung aja kita mulai sharing session Indodax Room kali ini bersama Pak William. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih loh Pak, udah datang di tengah-tengah kesibukannya, udah menyempatkan datang ke Indodax Room. Saya yang berterima kasih Ustaz. Oke. Jadi kemarin tuh ada Pak Oscar Pak dari mungkin teman-teman juga udah pada join di Indodax Room Volume 1 kemarin. Jadi gimana nih Pak? Udah nggak sabar nih ya Pak ya? Udah siap kah Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan? Siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap? Oke Pak, saya juga udah nggak sabar nih. Jadi kita mulai aja ya Pak ya. Pertanyaan yang paling menarik yang kemarin banyak Pak yang muncul itu karena di Indodax Room Volume 1 itu member-member ada yang tertarik dari ceritanya Pak Oscar. Jadi pertama kali Pak Oscar dengar Bitcoin itu katanya dari Pak Will justru. Jadi bisa diceritakan mungkin nih dari Bapak sendiri yang sebagai tokoh penggerak blockchain dan yang mempopulerkan Bitcoin di Indonesia bersama Pak Oscar. Jadi dari mana sih Pak awalnya dengar kata Bitcoin dan awal-awalnya itu seperti apa? Ya, yang tokoh itu Pak Oscar. Dulu nggak sengaja sih awalnya. Saya saya baca di forum Reddit, kebetulan sekitar tahun 2012, waktu itu saya member di forum Reddit, waktu itu Reddit belum diblokir seperti sekarang. Ada artikel tentang Bitcoin dan iseng aja sebetulnya baca, oh ternyata menarik, ya digali lebih lanjut, ternyata ini sebuah teknologi yang baru, kemudian ada aset yang bisa dibeli, ya sudah iseng-iseng beli, terlanjur nyemplung, semakin nyemplung ini dipelajari lebih lanjut, ya betul. Oke. Cukup panjang ya ceritanya. Awalnya itu sebetulnya sebelumnya kan saya itu web publisher. Jadi kebiasaannya jika ada suatu hal yang baru itu saya selalu cari nama domainnya. Jadi kalau ada yang hal baru Bitcoin gitu, jadi saya cari bitcoin.com, sudah ada belum domainnya? Oh ternyata sudah dibeli orang. Terus waktu itu masih awal-awal banget ada domain Bitcoin domain.id atau .co.id. Nah, saya langsung cari bitcoin.co.id, ternyata available. Langsung saya beli waktu itu. Kemudian setelah itu kan gimana caranya domain ini bisa hasilin duit. Jadi waktu itu yang saya lakukan, domain ini saya isi blog, saya isi informasi seputar Bitcoin, tapi dalam bahasa Indonesia. Karena saya lihat yang ada di mana-mana di internet sih bahasa Inggris semua, nggak ada yang bahasa Indonesia. Kemudian di blog tersebut saya nemu komentar banyak sih, bukan cuma 1-2. Cara beli Bitcoin gimana Pak? Gimana ini cara beli Bitcoin kan? Gitu. Dari situ saya nemu ide gitu bahwa ternyata nggak gampang beli Bitcoin di Indonesia. Jadi ya mulai dari situ saya bikin broker sederhana, namanya masih bitcoin.co.id, untuk memfasilitasi orang-orang Indonesia yang mau beli Bitcoin di Indonesia. Awalnya ini sebenarnya dari habit aja ya Pak ya, habit yang sebagai web publisher, jadinya dibeli domainnya, ternyata kok dari domain ini banyak orang-orang yang tertarik tetapi nggak punya platformnya ya Pak untuk membeli Bitcoin ya. Betul. Jadi muncullah ide untuk membuat bursa itu ya Pak ya? Karena bursa itu kan kalau kita mau beli Bitcoin, waktu itu harus ke luar negeri. Sedangkan kita nggak bisa kan transfer ke luar negeri, kan susah. Jadi muncullah ide untuk menjadi pionir bursa jual beli Bitcoin pertama kali di Indonesia ya Pak ya? Luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya pertama kali Pak sampai udah pede beli domainnya dan membuat sebuah bursanya, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh yakin pada Bitcoin pada waktu pertama kali mendirikan bitcoin.co.id? Padahal waktu itu kan harga Bitcoin juga masih murah, walaupun memang banyak yang komen tapi masih kurang dikenali sama orang. Kalau pertama sih tentu nggak langsung yakin juga pasti. Pertama kenal ya pelajarin dulu kan.
Kemudian dengan berjalannya waktu juga ternyata harga juga membuktikan itu antusiasme di masyarakat, di berita-berita baik internasional maupun di Indonesia ternyata ada traction itu ya di market. Ya maka dari itu semakin lama semakin yakin. Iya, maka kita all in di Bitcoin Co. IT. Tapi menarik ya, ternyata awalnya dari yang setengah iseng-iseng ya Pak ya, bisa menjadi sebesar ini sekarang, luar biasa. Tapi Pak, ada yang banyak pengen tahu nih Pak, sebenarnya di sisi lain dari seorang CTO dari Indodax. Dengar-dengar Pak, katanya hobi lari Pak, itu gimana Pak? Bisa ceritain tentang hobinya mungkin? Semenjak COVID, jarang latihan betulnya, jadi malu mau Tapi cerita. waktu itu pernah menyelesaikan triathlon kayak itu Pak. Betul, biasa. tapi itu sebelum COVID. Sekarang kan nggak ada race nih, jarang, jadi kurang termotivasi. Tapi sekarang COVID lagi rame sepedahan, Bapak nggak ikutan nih? Iya, masalahnya dari 3 cabang triathlon, itu ada lari, renang, sama sepeda. Ini saya paling nggak suka sepeda. Jadi nggak ikutan hype-nya nih ya Pak ya? Nggak begitu. Jadi saya kalau sepedaan di rumah aja, Oke. virtual. Tapi Pak, kita balik lagi nih ya. Jadi di dalam dunia dan ekosistem blockchain seperti yang kita tahu yang tentang cryptocurrency, selalu ada hal-hal project-project baru yang muncul nih Pak ya. Salah satunya ada yang terkenal sekarang itu ada decentralized finance Pak, atau kita bisa biasa dengar DeFi. Boleh jelaskan sedikit Pak mengenai apa itu DeFi? DeFi atau decentralized finance itu kalau kita mau menggali lebih jauh, tentunya kita harus tahu akarnya dulu. Akarnya adalah Bitcoin. Jadi beberapa tahun, sudah lumayan lama kan kalau Bitcoin. Itu konsepnya adalah bagaimana transaksi finansial itu bisa dilakukan tanpa sosok perantara. Jadi bukan swasta, bukan pemerintah, tapi ini murni protokol teknologi bisa untuk digunakan untuk transaksi finansial. Nah, dengan berjalannya waktu muncul lagi inisiatif yang lain bahwa muncul juga satu proyek namanya Ethereum yang pasti sebagian besar sudah pernah dengar ya. Nah, Ethereum ini menggabungkan antara teknologi blockchain yang sudah ada yang dipakai oleh Bitcoin digabungkan dengan logika pemrograman. Jadi orang-orang bisa ngoding di platform blockchain tanpa perlu bikin sendiri dari nol. Ya, nah setelah muncul inisiatif seperti ini, banyak developer yang mulai pakai Ethereum ini ternyata karena bisa ngoding kan. Jadi kita bisa bikin macam-macam. Awalnya mungkin cuma bikin token sederhana. Token itu bisa diartikan representasi dari aset lah, katakan stable coin atau misalkan emas gitu. Tapi ternyata lambat laun kita bisa ngoding yang lain bahwa seluruh logika yang ada di industri finansial ternyata bisa diotomatisasi di Ethereum. Jadi awalnya sih seperti itu. Oke, tapi gimana sih Pak potensi dari DeFi sendiri yang Bapak bisa lihat? Kalau menurut saya potensinya sih pasti besar sekali ya, karena kalau kita lihat proyek-proyek DeFi yang ada sekarang itu sebagian besar mereka labelnya adalah eksperimen itu ya. Jadi eksperimen saja kita lihat cakupannya sudah sangat besar. Kalau kita lihat di statistik ya, aset kelolaan yang ada di dalam DeFi itu total lebih dari 100 triliun rupiah. Padahal ini eksperimental gitu kan. Belum lama ya Pak ya? Belum lama juga. Jadi DeFi ini kan paling sekitar 2 tahun belakangan gitu kan. Dan memang gaungnya baru beberapa bulan, tapi sudah agak lama benernya. Nah, dan sekarang ekosistem yang memakai DeFi juga masih kalangan orang-orang industri blockchain lah, orang-orang yang familiar dengan Bitcoin dan aset kripto. Nah, kita belum ngomongin gimana nanti kalau misalnya industri konvensional mulai pakai. Nah, makanya menurut saya sih prospeknya besar sekali potensinya ke depan. Dan ada yang disebut proof of concept kan ya Pak ya?
Betul, betul, betul. Jadi ternyata jalan ya Pak ya dengan terbuktinya DeFi ini. Ya, apa namanya, eksperimen itu kan sebetulnya proof of concept bahwa blockchain ini bisa digunakan untuk finansial. Betul. Gitu. I see. Oke Pak, jadi menarik ya tentang DeFi ini. Walaupun sekarang lagi banyak proyek-proyek yang keluar mengenai DeFi, ternyata udah ada sekitar 2 tahun ya Pak ya? Sekitar 2 tahun, tapi memang gaungnya itu baru akhir-akhir ini. Tapi bisa kita lihat harganya melambung tinggi, kelihatannya sangat profitnya tinggi ya Pak. Tapi apa sih Pak kekurangannya dari DeFi? Apakah ada resiko yang besar bagi para penggiat aset kripto? Resikonya sih menurut saya memang cukup besar. Karena tadi kan saya bilang bahwa project DeFi ini masih eksperimental kan. Eksperimental ini dalam satu sisi artinya masih berkembang, tapi di sisi lain tentu membawa risiko. Kenapa? Karena namanya project eksperimen itu kan masih muda kan, belum mature. Artinya ada kemungkinan bahwa ada bug. Ya, kalau ada bug di sebuah platform finansial, yaitu kan apa ya, risikonya berarti kerugian finansial gitu kan. Ya, resikonya itu yang nomor 1. Yang nomor 2, DeFi kebanyakan sekarang itu berjalan di network Ethereum. Dan network Ethereum sendiri karena saking banyaknya project DeFi yang masuk dan saking banyaknya user yang menggunakan Ethereum, maka seperti ini ibarat jalan cuma 2 ruas tapi ya kayak jalanan Jakarta itulah. Ya, masih ada limitasinya. Betul. Ya Pak ya. Ethereum itu setahu saya limitnya hanya 15 transaksi per detik. Gitu. Jadi dengan begitu antusiasnya masyarakat pakai ini, ngejam lah dia. Ya. Hasilnya adalah fee-nya menjadi sangat tinggi. Yaitu salah satu dari risikonya juga dari DeFi sekarang. Tapi harga dari proyek-proyek DeFi yang ada ini Pak, ini bisa mempengaruhi harga aset kripto secara keseluruhan kah? Bisa nggak sih DeFi ini meningkatkan harga aset kripto yang ada di masa yang akan datang? Kalau menurut saya sih pasti pengaruh ya, karena ini satu ekosistem besar nih, ekosistem kripto ya. Dan apapun yang terjadi di dalam industri kripto ya biasanya saling terkait. Kalau terutama sentimennya dengan Bitcoin gitu. Kalau Bitcoin anjlok biasanya ikut anjlok semua. Tapi kalau DeFi dengan semakin banyaknya project DeFi yang dipakai, semakin banyak orang yang tahu project blockchain itu bisa dibuat melakukan sesuatu di industri finansial, ini kan menaikkan keseluruhan ekosistem. Oke, jadi tetap ada berkesinambungan ya Pak ya, antara satu koin dengan yang lainnya, walaupun memang koin yang lainnya itu bukan proyek DeFi ya Pak ya? Ya, bisa. Oke, jadi terakhir nih Pak, kalau dari Tari nih ya Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk ekosistem DeFi dan juga blockchain di Indonesia? Kalau harapan pribadi saya lihat di ekosistem DeFi secara khusus maupun blockchain secara umum, kalau saya lihat sih kita masyarakat Indonesia itu lebih seperti konsumer aja, kita nonton, kita ikut bertransaksi, tapi jarang yang kita ngembangin. Memang ada project, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain mungkin agak terbatas itu. Kalau harapan saya sih, Indonesia ini kan populasinya besar sekali, kemudian pengguna internetnya sangat besar. Sebetulnya kalau ada project bikinan kita sendiri juga seru gitu loh. Oke. Jadi harapannya adalah untuk para penggiat blockchain di Indonesia juga tertarik untuk terjun langsung, nggak cuma jadi consumer ya Pak ya, tapi jadi developer juga. DeFi terutama. Untuk DeFi. Iya, karena ini yang lagi hot topic sekarang. Oke, atau Bapak ada sesuatu kali nih? Jangan-jangan kalau saya sendiri sih masih ngembangin juga. Ya kita inisiasi dengan Indodax, kita eksperimen lah. Ini sifatnya masih eksperimen, kita buat sebuah DeFi secara open source gitu. Luar biasa. Jadi ini fresh from the oven ya Pak ya? Kita baru tahu sekali ini nih ya, bahwa Indodax lagi ngerjain sesuatu di dapurnya nih ya Pak ya?
Oke. Ya kita nggak boleh ketinggalan lah. Kita maksudnya harus Betul. tetap up to date dengan apa yang ada di luar negeri kan. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak William sudah menjelaskan secara detail. Luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata apa yang telah disampaikan sama Pak William juga bisa membuat kita menjadi lebih ngerti tentang seluk-beluk dari blockchain, terutama dari DeFi. Jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk teman-teman jadi lebih pede untuk terjun langsung ke dunia blockchain dan cryptocurrency. Oke, selanjutnya Pak, kita teman-teman udah banyak nih Pak yang nyiapin pertanyaan langsung untuk Pak William. Jadi Tari mulai pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama Pak ada dari Aaron @aasyaiful86 dari Medan Pak. Jauh-jauh. Terima kasih Aaron dari Medan. Saya bacakan pertanyaannya. DeFi adalah topik paling tren di dunia aset kripto baru-baru ini Pak. Beberapa orang menganggapnya sebagai inovasi yang hebat, sementara beberapa orang menganggapnya sebagai gelembung yang hebat. Bisakah berbagi pendapat dengan kami? Karena hype DeFi masih mengguncang industri, apakah ada punya rencana untuk pergi ke DeFi? Oh iya, itu pas nyambung sama Nyambung, yang tadi. Pak. Ya kita kan sebagai salah satu perusahaan kripto yang paling tua di Indonesia ya pasti kita harus ikutin lah apa yang ada di industri kripto. Jadi sekarang hot topicnya DeFi, tapi kita cobalah kita bikin ini sebagai sebuah eksperimen gitu. Nanti kedepannya kita juga ingin open project ini sebagai open source. Jadi siapapun developer yang ada di luar sana yang di Indonesia, kita yang luar negeri pun oke, kita ajak gitu kan. Siapa yang mau gabung, ayo coba kita eksperimen bareng-bareng supaya project ini bisa berguna. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Will atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Aaron dari Medan, jauh-jauh dari Medan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Tony Wijaya 40 dari Pontianak Pak. Luar biasa. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual cryptocurrency? Apakah ada patokan atau cara untuk mengukur pergerakan harga dalam cryptocurrency? Wah, ini topiknya agak kalau biasanya sih orang yang main kripto, bukan cuma kripto sih, tapi trading pada umumnya, orang suka waktu high banget dia beli, tapi waktu turun malah dia langsung jual gitu cut kan. loss ya Pak? Ya itu kebiasaan itu aja yang dibalik, bahwa ketika orang lain takut, ya mestinya itu saat untuk beli karena harganya lagi jatuh kan. Kalau lagi naik ya mungkin harus dipertimbangkan itu exit, tarik keuntungan. Simpelnya sih gitu sih. Oke, jadi banyak yang masih kebalik ya Pak ya? Betul. Justru belinya pas lagi hype-hype-nya ya Pak ya? Betul. Nah, kebanyakan yang terjadi di para member itu FOMO-nya Pak. Jadi ketika lagi hype-hype-nya, waduh nggak mau ketinggalan. Bitcoin lagi heboh nih. Mungkin kalau memang mau serius di kripto sih banyak riset mestinya. Jangan ikut FOMO doang. Tapi coba cari proyek-proyek yang belum terlalu terkenal, tapi kita lihat developernya oke, backgroundnya oke, kemudian kita baca ini masalah apa yang mau diselesaikan gitu kan, apakah developer ini mampu untuk menyelesaikan tantangan tersebut gitu. Dan ini kan masih sedikit yang tahu, artinya valuasinya masih sangat rendah. Betul. Begitu project ini terkenal atau dipakai oleh banyak orang, ya sudah pasti naik gitu kan. Oke, jadi ini menarik juga karena ini ada sangkutnya dengan analisis fundamental ya Pak ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih bingung cara beli dan cara jual bisa juga mengunjungi YouTube Indodax atau indodax.academy karena itu ada tutorial kapan saat untuk membeli dan menjual yang tepat. Nah, jadi semoga menjawab ya pertanyaannya Tony, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Jadi semoga bisa setelah ini menentukan waktu yang paling tepat nih untuk menjual dan membeli. Oke, sekali lagi Tari mau ngingetin untuk mengisi pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman ya.
Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Siap Pak? Pertanyaan Oke. ketiga Pak. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fadli Ariski, @Fadli Ariski dari Cirebon. Pertanyaannya, jika Indonesia memasuki resesi pada kuartal ketiga, apakah berpengaruh terhadap harga kripto, Pak? Iya. Mungkin pertanyaannya sulit ya. Tapi kalau saya menanyakan saya pribadi, ketika resesi saya pegang porsi yang lumayan besar di kripto. Oke. Karena saya percaya bahwa di aset kripto ini di satu sisi merupakan safe haven. Ya, jadi ketika resesi kan yang ingin kita lakukan adalah melindungi kekayaan yang kita punya gitu kan. Betul. Jadi ya kita kalau saya sih bagi-bagi aja, ada yang di kripto, ada yang di tradisional juga. Tapi ya kita lihat long term atau short term gitu. Kalau kita lihat short term kayak kemarin beberapa hari yang lalu industri keuangan global kan memang turun semua. Ya ternyata terkerek juga. Tapi secara overall kalau kita lihat sejak pertama resesi sampai sekarang kan overall naik. Betul. Jadi rebound-nya pun lebih tinggi ya Pak ya? Betul, Kemungkinan betul. tuh rebound-nya tuh lebih aman dibanding yang konvensional ataupun yang trading lainnya ya Pak ya. Oke, terima kasih kepada Fadli Ariski atas pertanyaannya. Terima kasih juga udah jauh-jauh nih dari Cirebon malam-malam masih ngikutin In The Dax Room kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan keempat ya. Ada dari Rudi @Amrat Rudi dari Padang, luar biasa. Pertanyaannya Pak, boleh tolong jelaskan teknologi blockchain secara sederhana? Karena sering juga baca berita blockchain ini tidak hanya dipakai di kripto saja. Pernah juga baca pemilu ada mau pakai teknologi blockchain. Terima kasih Pak William. Ya ini detailnya mungkin nanti bisa buka di Indodax Academy. Cuma secara singkat sih blockchain adalah sebuah teknologi. Sebenarnya blockchain itu cuma teknologi, di mana memungkinkan bahwa database itu bisa di-sharing oleh banyak komputer secara bersamaan dan database ini tidak bisa diubah oleh siapapun karena antar setiap database ini mereka punya sebuah mekanisme konsensus di mana jika ada satu database yang ternyata berbeda dengan yang lain, database yang invalid ini akan di-reject. Karena sifatnya yang seperti itu, maka muncul inisiasi seperti itu bahwa pemilu atau keabsahan sebuah data itu harus dimasukkan ke dalam blockchain karena nggak ada orang yang bisa ngubah. Kalau pemilu ada yang bisa ngubah kan gimana ya? Serem ya. Digital gitu angkanya diubah. Betul. 10% itu kan. Betul. Ya, tapi kalau blockchain semua orang bisa lihat. Ternyata di Jawa Tengah ada berapa, di Jakarta ada berapa. Nah, bisa semua dimanipulasi ya Pak ya? Betul. Okay. Detailnya di Indodax Academy. Betul. Oke. Terima kasih Pak Wilan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Rudi atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaannya ada dari Muhammad Arbi Satria Teja Rukmana. Luar biasa namanya nih ya, lengkap banget nih. @Arbi Teja Rukmana dari Badung Pak, dari Bali. Apa kita perlu khawatir terhadap keamanan kita untuk berinvest atau bertransaksi? Karena ini adalah digital asset, jadi hanya dalam bentuk digital. Dan juga adakah cara agar kita bisa merasa secure? Ini PR sih untuk orang-orang yang mau menggunakan kripto. Jadi sebelum menggunakan kripto, luangkan waktu untuk mempelajari bagaimana menyimpan aset kripto dengan baik. Kalau kebanyakan wallet sih mereka sudah kasih tuntunan sebetulnya bahwa ketika membuka wallet itu harus melakukan backup gitu kan. Nah itu dibaca, jangan di skip. Itu penting ya Pak ya? Iya, karena biasa kalau kita register email kalau atau game atau software langsung. Itu kan ada term of service-nya kan pasti scroll centang skip. Ya, betul. Itunya jangan dilewatin lah. Itunya jangan dilewatin. Kita baca, oh ternyata harus di backup. Backupnya disimpan, jangan sampai ketahuan. Niscaya aman. Niscaya aman ya. Oke, jadi sebenarnya
merasa secure atau enggaknya balik lagi ke teman-teman. Kalau misalnya sudah semakin tahu dan semakin aware, semakin apal dengan gimana sebenarnya blockchain itu bekerja, pasti akan merasa secure dengan sendirinya ya Pak ya. Betul. Karena udah kenal, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, sip. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Arbi Satria atas pertanyaannya. Dari Bali ya? Dari Bali Pak, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan dari Januar Ismu Nandar atau @nanzi dari Palembang. Pertanyaannya, halo, izin bertanya, beberapa koin harus memiliki gas fee yang lumayan tinggi seperti Ethereum dan lainnya. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan koin-koin tersebut bisa mempunyai gas fee yang tinggi? Itu tergantung dari smart contract-nya dari Ethereum, dari project-nya itu sebetulnya. Semakin kompleks smart contract yang ditulis oleh si pengembang, maka gas fee-nya juga akan semakin tinggi gitu. Oke, jadi sebenarnya tergantung dari project masing-masing ya Pak ya? Tergantung dari project masing-masing. Kalau umumnya sih kalau kayak ERC20 gitu mereka nggak begitu tinggi. Tapi kalau kita sudah melibatkan menggunakan smart contract untuk misalnya menabung gitu atau untuk staking gitu ya. Sekarang lagi booming juga untuk staking atau untuk pinjam uang aset kripto itu memang lebih tinggi gitu. Jadi tergantung gimana logika yang ditanamkan di dalam proyek tersebut. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Januar Ismu Nandar atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut, tadi mau ngingetin sekali lagi untuk teman-teman untuk ngecek di Tokopedia Indodax. Karena di Tokopedia Indodax itu ada beberapa buku yang di dalamnya juga ditulis Pak sama Pak Oscar. Jadi buku-buku tersebut bisa dibaca karena ada seputar blockchain, seputar Bitcoin, seputar cryptocurrency yang pastinya berilmu banget, bisa kita ambil pelajarannya yang pastinya bisa bikin kita lebih pede untuk terjun langsung ke dunia blockchain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ada dari Gede Sukantara, @sukantara22 dari Bali lagi Pak. Oh, luar biasa. Lanjut Pak, pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga psikologi kita agar tetap tenang dan tetap hold koin yang kita beli pada saat pasar turun? Yang penting makanya kita waktu beli koin kita mesti tahu ini koin apa itu, projectnya apa, yang mau disasar apa gitu. Kalau kita nggak tahu, kita cuma ngelihat chartnya aja ya pasti kita kebawa secara psikologis. Tapi kalau kita tahu, kita yakin gitu kan, ya mungkin bahkan harganya kita nggak lihat gitu kan. Karena sebetulnya waktu kita beli project itu kan kita percaya sama project itu gitu. Jadi kalau percaya ya sudah, turun atau naik ya tetap saya hold gitu kan. Artinya saya menganggap saya ini supporter dari project ini. Kalau project ini berhasil ya harganya juga naik. Saya ikut berhasil, saya support berhasil, ikutan gitu kan. Oke, jadi sebenarnya intinya yang tadi udah Tari mention ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi untuk biar kita semakin yakin, semakin psikologi kita semakin kalem, tenang dalam trading aset kripto, yang pastinya kita juga harus mengenal dulu apa sih sebenarnya yang kita beli dan apa yang kita sebenarnya terjun. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Gilang Suryawan @gilang.suryawan dari Padang lagi Pak. Saya ingin bertanya Pak, ketika Bapak pertama kali mengenal Bitcoin, apa yang membuat Bapak yakin dengan adanya Bitcoin ini? Lalu kalau menurut Bapak kira-kira apa saja sih kriteria-kriteria koin yang dapat bertumbuh pesat seperti market cap Bitcoin? Ketika pertama kenal Bitcoin, apa yang membuat Bapak yakin dengan Bitcoin ini? Sebetulnya dengan berjalannya waktu sih, awal-awal juga ya sekedar ingin tahu gitu kan, ya bukan berarti waktu dengar 2012 kemudian langsung wah ini pasti, enggak, saya bukan sedukun itu juga. Jadi awalnya masih ngeraba-raba juga nih ya Pak ya? Cuma dengan berjalannya waktu kan membuktikan gitu kan, Bitcoin ini membuktikan bahwa keberadaannya ini ternyata banyak yang pakai gitu.
Dan ternyata teknologinya pun setelah ada Bitcoin ini kan yang mempelopori blockchain itu kan. Betul. Dan blockchain dipakai di mana-mana, bukan cuma di industri kripto, tapi tadi ada yang tanya juga kan bahwa kayak untuk pemilu, untuk supply chain itu kan dipakai juga di mana-mana. Ya ini membuktikan aja bahwa eksistensi teknologi ini itu memang solid gitu, dan dipakai. Oke, jadi pertanyaannya ada lagi nih Pak dari Gilang tadi. Menurut Bapak kira-kira apa saja kriteria koin yang dapat bertumbuh pesat seperti market cap Bitcoin? Itu sama sih sebetulnya, bahwa kita mesti tahu proyeknya. Jadi ini saya pribadi juga berkali-kali sih sudah mengalami hal yang sama sebetulnya. Pertama di Bitcoin, kedua di Ethereum juga. Kita pelajari, kita yakin sama proyek tersebut, apa yang mau dicapai, kita beli gitu. Kita beli. Awalnya Bitcoin, kedua Ethereum juga seperti itu. Ethereum waktu itu harganya masih sen. Waktu pertama kali public sale itu masih di bawah $1 itu. Ya kita mesti gali itu. Apa sih ini ada proyek baru, ini mau ngapain gitu. Siapa yang ngembangin gitu. Terus teknologinya seperti apa itu kan. Ya kita kalau ada proyek biasa mereka selalu ada white paper kan. Yaitu white papernya kalau bisa dibaca. Oke, jadi yang penting sebenarnya pertanyaannya banyak banget, intinya tentang mengenal koin dari yang ada di dunia blockchain dan aset kripto ya Pak ya. Jadi masih banyak yang kurang yakin kayaknya. Sama join community-nya. Sebelum beli kita join, apa yang menjadi keraguan kita ditanyakan. Kalau sekarang kan umumnya di Discord atau di Telegram. Join aja, join ngobrol sama developernya. Kalau developernya nggak meyakinkan ya jangan terjun gitu kan. Kalau developernya ternyata kayaknya solid ini, ya mungkin test the water dulu sedikit itu kan. Dengan berjalannya waktu ternyata project ini deliver apa yang mereka janjikan, ya mungkin masukkan lagi. Oke, jadi teman-teman juga bisa mencoba dengan cara join komunitas yang ada di Discord, yang ada di Telegram, yang pastinya cari terus informasi-informasi mengenai koin yang ingin dicemplungi. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan dari Berliana Eka Pak. Dari Sidoarjo Pak. Pertanyaannya ada 2. Nomor 1, bagaimana cara memilih aset mata uang kripto yang bagus untuk investasi? Yang kedua, apakah trading di Indodax dapat membantu kita memperoleh keuntungan walaupun sedang di rumah saja seperti saat ini? Ya. Kalau kita mau cari informasi seputar project-project itu di Twitter banyak sih betulnya. Twitter atau kita ikutin aja berita-berita seputar portal news seputar kripto. Kemudian ya kembali lagi setelah kita dengar ya kita pelajari gitu. Jangan cuma kita dengar kayaknya rame terus kita beli. Wah itu. Padahal itu lagi di pucuk-pucuknya harganya. Biasanya itu malah selalu lagi tinggi-tingginya ya. Ya mungkin nanti bakalan naik lagi tapi turun dulu baru naik. Oke. Lalu apakah trading di Indodax dapat membantu kita memperoleh keuntungan Pak saat lagi pandemi gini, lagi di rumah aja nih Pak? Ini mungkin saat yang tepat ya, karena ini kan something that we can do at home. Jadi asal catatan saya juga asal jangan beli gitu, dipelajari juga bahwa ada koin ini kita pelajari, ada prospek baru kita beli, niscaya naik. Niscaya profit ya Pak ya. Niscaya profit. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang selalu kita campaignkan juga adalah di mana trading di Indodax ini bisa dengan mudah Pak, di mana saja dan kapan saja ya Pak ya. Walaupun di tengah-tengah saat lagi work from home atau lagi stay di rumah aja, di tengah-tengah pandemi ini justru saat yang tepat untuk jemplung ke dunia aset kripto. Karena meraih keuntungan ketika di rumah saja itu bisa dilakukan ternyata jika kita mempelajari betul mengenai aset kripto yang ingin kita cemplungi. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan dari Richard Icat Pak. Dari Sorong, Papua Barat. Wah, terima kasih nih ya Richard sudah menonton. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh ketika saham IHSG naik turun dengan cryptocurrency?
Pengaruhnya sedikit ya menurut saya. Pengaruhnya lebih banyak ke global sih. Ya semua pasti saling terkait lah ya. Kalau global jatuh biasa ya IHSG juga ikut gitu kan. Kripto bisa ikut bisa enggak. Ini tergantung sentimen market juga kalau kita lihat. Kalau awal-awal resesi, awal-awal COVID itu kan global turun, kripto malah naik. Gitu. Betul. Tapi minggu terakhir ternyata global turun, kripto ikut turun. Ya kita mesti kita lihat sentimennya di masyarakat seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya pengaruh atau tidak ada sebenarnya pengaruh tetap ya Pak ya? Pasti pengaruh. Cuman tidak selekat itu hubungannya Pak ya? Oke, terima kasih kepada Richard atas pertanyaannya. Ini kita ada pertanyaan lagi yang menarik dari Rasmani @daichi.yt dari Indramayu. Pak, bagaimana sih cara bagi pemula untuk memprediksi pasar akan PAM atau DAM? Agar tidak salah langkah, mohon dijelaskan Pak. Pasar akan PAM atau DAM? Ini pertanyaan sulit. Kita nggak bisa predict the future ya Pak ya? Ya, faktornya banyak sih. Ya salah satu kita bisa lihat sentimen global juga. Short term kadang-kadang ngikutin global turun, kripto juga turun gitu kan. Tapi kalau project per project itu sifatnya melekat di project tersebut gitu. Jadi kita susah juga mau prediksi kan, karena misalkan gini, sebuah project luar biasa bagus, developernya solid, kemudian penggunaannya, utilisasinya banyak sekali. Tapi tiba-tiba ada hacker gitu. Ya kita nggak bisa, dukun pun nggak bisa nebak ada hacker gitu. Di tengah-tengah jalan ada hacker. Gitu. Ternyata ada bug gitu. Betul. Ya, aduh ya gimana ya, itu sesuatu yang nggak bisa kita prediksi gitu. Cuma ya asal inilah, maksudnya kita sudah tahu project itu biasanya akan recover. Jadi kalau saya sih mindsetnya long term soalnya. Jadi PAM and DAM itu kalau untuk orang long term nggak ada gitu. Karena melihatnya prospek berapa tahun ke depan. Gitu. Ada ngaruh sama supply demand-nya nggak sih Pak? Pasti ngaruh. Ya itu salah satu yang bisa dicek juga mungkin, betul Tari tahu banget. Tari udah. Jadi ada ngaruhnya ya Pak ya? Ya pasti. Ya kalau project DeFi ataupun blockchain itu kan kita bisa lihat sirkulasinya. Dan dari project developer, mereka juga pasti kasih schedule kan, bahwa rilisnya itu tanggal sekian, itu akan supply-nya akan rilis berapa ke market, cara rilisnya seperti apa, kepada siapa. Nah, itu kita pelajari bahwa ternyata tanggal sekian akan rilis, katakan 30% dari supply. Tapi project tersebut ternyata nggak ada perkembangan apa-apa, mungkin akan drop. Jadi kemungkinan besar akan drop karena itu hukum ekonomi konvensional. Betul. Bahwa ada supply, demand-nya tetap, harga drop gitu. Pasti. Ya, tapi sebaliknya kalau ternyata nggak ada berita apa-apa tentang supply, tapi ada utilisasi baru dari project tersebut atas token tersebut, artinya pasti harga itu. Demand-nya naik, supply-nya tetap. Betul. Menurut ilmu ekonomi, harga naik. Ya. Oke, jadi sebenarnya kembali lagi ke teman-teman kalau misalnya ingin menggeluti satu aset kripto atau ada koin yang memang dituju, silahkan dibaca-baca lagi mengenai koin tersebut, karena pengaruh naik PAM atau DAM satu aset kripto itu nggak bisa semuanya dalam satu project PAM misalnya nih Pak. Belum tentu semuanya langsung PAM ya Pak ya. Ada dia satu yang bisa di tengah-tengah semuanya lagi market merah ya Pak ya. Dia mungkin ada mengeluarkan proyek yang utilitasnya berguna, benar ya Pak ya. Betul. Di tengah-tengah itu bisa aja dia ternyata PAM sendiri gitu. Oke, terima kasih kepada siapa tadi, ada dari Rasmani, pertanyaannya luar biasa. Ini ada yang menarik lagi nih Pak. Jadi dari Indodax Room yang kemarin, ada yang pertanyaannya belum terjawab, dia langsung nge-email Pak. Oke. Di email bahwa
dia masih ada pertanyaan, tolong saya dijawab. saya jawab pertanyaannya Pak Oscar. Jadi ini harus dijawab Pak. Mohon izin Pak Oscar untuk menjawab. Oke, ini jadi ada pertanyaan Pak, minta dijawab dari dari Ozi X Pinang, dari Ozi X Pinang @gmail. Jadi Pak, pertanyaannya Pak, apakah volume dari kripto bisa mempengaruhi harga kripto itu tersendiri? Volume dari kripto bisa mempengaruhi harga kripto. Semakin besar volume itu biasa kita artikan juga likuiditasnya juga besar di market. Jadi dengan likuiditas yang market ini orang yang mau nge-pump and dump ini jadi susah. Jadi ya pengaruhnya biasa positif gitu. Jadi semakin project ini tiba-tiba volumenya besar banget, itu artinya di sana ada banyak yang jual juga banyak yang beli gitu kan. Ini tarung di sini, tarung siapa yang menang gitu. Nah, kembali lagi ada apa? Kemudian kita tanya kenapa tiba-tiba volumenya besar gitu. Terus kita searching ada berita apa ini seputar koin X itu. Oh ternyata ada proyek baru ini atau proyek token ini bisa buat staking. Nanti staking ini bisa buat dapat ini gitu. Wah, ini kan berarti pasti ada utilitas baru kan. Nanti kemungkinannya naik. Oke, Ya. jadi sebenarnya harus dipelajarin, harus dibaca, harus searching. Jadi sebenarnya ini juga ada ngaruhnya, contohnya kayak halving ya Pak ya. Jadi kan misalnya seperti yang kita tahu Bitcoin ini jumlah supply-nya ya Pak ya, supply Bitcoin di seluruh dunia itu sebenarnya ada 21 juta ya Pak. Cuman yang beredar itu baru sejauh ini sekitar 17 juta something Pak. Jadi sebenarnya cara gimana developernya itu mengeluarkan kan ada lucu nih Pak, ada halving ya Pak ya, ada pembagian 2 setiap 4 tahun sekali ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya dengan adanya halving pun itu juga bisa mempengaruhi harga dari Bitcoin itu sendiri. Betul. Ya Pak ya. Oke, sip. Jadi terima kasih nih kepada Ozi X Pinang atas pertanyaannya, semoga terjawab dari Indodax Room Volume 1 Pak. Oke, kita lanjut Pak. Ada pertanyaan yang lumayan menarik nih Pak. Dari Eka Dedi, Eka Dedi dari Jember. Bagaimana sumbangsih kripto terhadap dunia perbankan dan currency digital yang sudah dikembangkan di beberapa negara? Dan bagaimana sih progresnya di negara kita, Pak? Kripto ini kan tadi Bitcoin melahirkan blockchain. Kemudian blockchain ini banyak entitas yang menyadari bahwa blockchain ini bisa digunakan bukan cuma untuk di industri kripto, tapi bisa diimplementasikan di semua industri itu, baik itu industri nyata maupun finansial. Dan di finansial ini central bank tentu melirik gitu kan, karena blockchain ini mempunyai sifat bahwa ini adalah sesuatu yang aman, gitu. Sesuatu yang aman, sesuatu yang terbuka, bisa dilacak. Ini pemerintahan suka yang seperti itu, ya kan? Terbuka. Gitu. Kemudian misalkan peredarannya bisa dihitung, gitu kan? Jadi central bank mau lihat ada sirkulasi berapa, itu kan kelihatan kalau di blockchain, semuanya terbuka. Kemudian untuk misalnya ada kriminal, gitu kan? Ada aliran dana kriminal, di blockchain kelihatan semua. Jadi tidak tidak heran kalau central bank ataupun lembaga pemerintah tertarik menggunakan teknologi blockchain untuk something di internal mereka, bahkan untuk membuat mata uang di atas blockchain, yaitu yang dilakukan, yang lagi dieksperimen oleh Cina dengan proyeknya DCEP, ya kan? Kalau di Indonesia sendiri sih, yang saya tahu lagi bereksperimen juga sih. Cuma mungkin tidak seterbuka dengan di Cina sampai mereka announce ke publik gitu. Oke, sip. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sumbangsih kripto di dunia perbankan itu sebenarnya sudah
berjalan ya Pak ya. Sudah ada mungkin, tapi kalau di progresnya di Indonesia belum sebanyak di luar ya Pak ya. Ya, Ini, betul. Ini sesuai dengan harapan Bapak tadi sih Pak. Oh iya. Jadi semoga semakin banyak ya Pak ya. Moga-moga ya. Sumbangsih Indonesia di dunia blockchain dan aset kripto ya Pak ya. Karena developer di Indonesia itu banyak dan hebat-hebat menurutnya. Sebenarnya. Iya. Oke. Jadi semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lagi nonton Indodax Room Volume 2 ini. Oke Pak, kita ada pertanyaan, kemungkinan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Jadi pertanyaannya nih Pak, ada dari Immanuel Mazmur dari Pati, dari Jateng. Di beberapa negara, Bitcoin ada yang legal dan ada yang ilegal. Di Indonesia sendiri, apakah Bitcoin sudah legal? Di Indonesia sejak 2019 sudah legal. Bitcoin dan semua cryptocurrency itu diatur di bawah Menteri Perdagangan dan diawasi oleh Bapepti. Dan jawabannya legal. Jadi ya, aman ya Pak ya? Aman. Dan Indodax sendiri salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di Bapepti. Oke, jadi aman lah ya Pak ya pokoknya. Kalau misalnya teman-teman datang ke website Indodax pun di homepage kita juga ada ya Pak ya. Betul. Kita sudah dapat BSI juga ya Pak ya, BSI. Oke, menarik nih ya. Jadi sebenarnya apakah sudah legal di Indonesia? Tentu sudah. Kita Bitcoin ada di masuk ke peraturan dari Bapepti ya Pak ya. Betul. Oke. Ternyata masih ada satu lagi Pak. Boleh nggak Pak? Silakan. Oke. Satu lagi Pak dari Mang Ade dari Ciamis Pak. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja flash loan dalam DeFi? Oke. Dan bagaimana cara meminimalisir serangan atau attack dalam flash loan? Kalau attack-nya jujur saya nggak ngikutin, saya belum terlalu banyak mempelajari. Cuma apakah itu flash loan? Flash loan itu adalah ini inisiasi yang dibuat oleh Project Eve. Jadi Eve ini adalah DeFi untuk memfasilitasi loan, peminjaman dan nabung. Jadi flash loan ini adalah sebuah inisiatif di mana orang itu bisa ngutang, tapi langsung dibalikin gitu. Jadi gimana ya ilustrasikannya ya? Jadi ini agak teknis sih, bahwa Project Eve ini kan smart contract sebenarnya. Jadi orang lain yang membuat smart contract itu bisa menggunakan flash loan untuk pinjem, tapi dalam satu transaksi yang sama dia juga ngembalikan gitu. Ya, jadi agak teknis. Oke, ini teknis. Jadi pokoknya ini baru diinisiasi oleh Project Eve ya tadi ya Pak ya? Saya nggak tahu bacanya AAV itu apa ya. Moga-moga kalau salah saya minta maaf. Oke, jadi ini menarik nih ya, luar biasa. Ini ada member kita yang bahkan udah tahu duluan tentang flash loan ya Pak ya? Iya. Jadi semoga terjawab mengenai dari flash loan di dalam dunia DeFi. Tapi nggak kerasa nih Pak, ternyata kita waktu Q&A-nya udah habis. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget Pak. Cuma waktu kita sudah habis, jadi kita langsung aja menyebutkan 5 penanya dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Jadi pertama ada dari tunggu dulu. Pertama ada dari Aaron Saiful dari Medan. Luar biasa. Ini terima kasih udah jauh-jauh dari Medan masih nonton kita di malam-malam hari ini. Jadi pertanyaan kedua yang terpilih ada dari Tony @TonyWijaya 40 dari Pontianak. Terima kasih kepada Tony. Selamat sudah memenangkan merchandise dari Indodax. Lanjut kita ke pemenang ketiga, ada dari Fadli Ariski @FadliRiski dari Cirebon. Terima kasih kepada Fadli sudah ngikutin Indodax Room kali ini. Lanjut ke pemenang keempat, ada dari Rudi @AmratRudi dari Padang. Ini dari luar Jabodetabek semua Pak. Ya, Mantap. saya juga ini
maksudnya ternyata gitu ya. Biasanya gimana? Memang sebelumnya? Biasanya seenggaknya ada Pak dari Tangerang atau dari Bekasi. Ini luar biasa, ini di luar Jabodetabek semua Pak. Antusiasmenya ternyata semakin meningkat ya. Dan ini akhirnya ada satu lagi pemenang. Kira-kira siapa? Jeng 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 jeng. Pemenangnya ada dari Muhammad Arbi Satria Teja Rukmana. Nggak sia-sia nih Pak, nama lengkapnya dimasukin ternyata menang. Luar biasa. Terima kasih kepada Arbi dari Badung Pak, yang dari Badung tadi. Luar biasa. Terima kasih semuanya sudah ikutan di Indodax Room kali ini. Saya juga rumahnya di Bali. Oh, wah, luar biasa nih. Ada tetangganya. Tapi bukan karena saya dia menang. Oke, bukan. Saya nggak tahu siapa yang milih. Oke, ternyata tetangganya dari Pak William bisa memenangkan. Luar biasa, terima kasih Pak sekali lagi sudah menjawab sangat detail. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab semua dari oleh Pak William. Nggak kerasa ya, sesi tanya jawab Indodax Room kali ini sudah selesai. Pertanyaannya juga sangat bagus, luar biasa detail. Semoga bisa semakin dalam pengetahuan tentang cryptocurrency dan blockchain-nya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, artinya Indodax Room Volume 2 sudah harus kembali tutup pintu nih. Siap-siap untuk 5 orang tadi yang saya sebutkan namanya untuk dihubungi oleh tim Indodax untuk mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, bagi yang belum menang, tenang aja, masih bisa menangin hadiah official store dari Indodax. Bisa datang langsung ke official store Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya di Tokopedia. Di situ teman-teman bisa langsung beli merchandise eksklusif yang pastinya juga sangat menarik, dan teman-teman juga bisa beli e-money Indodax yang limited edition. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan jangan khawatir karena teman-teman masih bisa menonton kembali Indodax Room Volume 2 ini melalui website indodax.academy dan YouTube channel Indodax. Jadi jangan lupa untuk terus follow akun media sosial Indodax agar selalu terupdate dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, tentang blockchain, dan tentang pastinya Bitcoin dan DeFi. Sekali lagi terima kasih Pak sudah nemenin Tari pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room Volume 2. Saya Tari pamit undur diri, sampai bertemu pada Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Dah.